ورسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Semua kita yang mukallaf memiliki tugas wajib untuk memahami akidah dengan baik dan benar, karena akidah adalah fondasi dalam beragama yang paling inti. Usolli faradhus subhi rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu al-wudu'a faradan lillahi ta'ala. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Semua lillah, lillahi untuk Allah. Maka tugas kita awwaluddin ma'rifatullah. Dalam beragama ini yang paling utama adalah mengenal Allah sebagai tujuan dari ibadah kita. Allah tak berhajat dengan ibadah kita, tapi alamat dari semua ibadah kita adalah Allah. Lahir kita ke dunia ini diadzankan Allahu Akbar. Mau meninggal kita ditalkinkan La ilaha illallah. Berarti hidup mati kita mesti dekat, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di situ ada akidah sebanyak 50 yang mesti kita ketahui, dan sebahagian sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Kita kenal dengan baik, maka kita mengikuti arahan ulama dengan mengenal sifat-sifat Allah. Secara keseluruhan ada 50 akidah yang harus kita pahami. Tadi sudah saya sebutkan 20 ke Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib, 20 mustahil bagi Allah bersifat seperti itu, 1 jaiz bagi Allah. Ini wajib. Untuk Rasulullah ada 4 sifat yang wajib. Semua Rasul wajib. 4 mustahil. 1 jaiz. Semuanya disebut dengan al-aqidatul khamsi, akidah yang 50. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib itu pertama disebut dengan nafsiyah, yang kedua salabiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah.
Nafsiyah satu, yaitu al-wujud. Salbiyah banyak, salbiyah banyak. Tapi dalam kajian sifat 20 ini dia 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah. Untuk ma'ani ada 7 sifat, ma'nawiyah ada 7 sifat. Al-ma'ani al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, al-hayat, as-sama', al-basar, al-kalam. Ma'nawiyah qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nafsiyah itu zat Allah Subhanahu wa ta'ala, al-wujud. Disebut dengan nafsiyah karena dia adalah berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, liannaha tadullu ala ma'nan zaid ala nafsi dzat, liannaha la tadullu ala ma'nan zaid ala nafsi dzat. Karena dia ketika disebut nafsiyah al-wujud adalah berbicara tentang dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri, walaupun ada ikhtilaf tentang nafsiyah itu ainul zat, ainul mawjud, atau dia itu adalah sifat. Yang kedua salbiyah. Salbiyah ini ditetapkan kepada Allah supaya apa? Supaya segala yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa kita nafikan dan kita bersihkan pikiran kita untuk tidak berpikir tentang Allah bersifat yang tidak layak itu. Al-qidam, al-baqa, al-mukhalafatu lil hawadith, al-qiyam bin nafsi, al-wahdaniyah. Yang terakhir kita kaji sifat apa? Sifat? Iya, sifat salbiyah yang mana? Yang cepat mendapat dikasih kupon nanti. Baik, sambil mencari qidam. Oh, qidam ya. Berarti kita memasuki sifat al-baqa. Wajib kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat al-wujud, ada. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita yakini bersifat al-qidam, bahwa Allah itu tidak ada awalnya. Itu adalah kita. Kalau kita dulu tidak ada di dunia ini, kemudian lahirlah ke dunia ini. Di dunia ini pun sementara, enggak abadi selamanya. Nanti akan pindah, berarti akan berakhirlah kehidupan kita. Maka wajib diyakini Allah itu bersifat qidam, tidak ada awalnya Allah. Atau wajib kita yakini bahwa Allah itu tidak pernah tidak ada. Karena sebelum kata ada itu ada, Allah sudah ada. Kiri kanan, muka belakang, atas bawah, itu tidak bisa dinisbahkan kepada Allah, karena itu semua adalah
makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita memasuki sifat al-baqa. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita yakini bersifat al-baqa, yaitu adamul akhiriyyati lil wujudi. Adanya Allah tidak akan pernah berakhir, tidak ada akhirnya Allah. Bagaimanapun kondisi di Palestina atau di berbagai belahan dunia, Allah tetap ada, dan Allah bukan tidak tahu semua yang terjadi. Wajib kita yakini Allah itu adanya tidak berakhir. Famakna qaulillahi ta'ala baqiyan, maka pengertian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu baqiyan, annahu la akhiru li wujudihi, bahwa tidak ada akhir dari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ay la yadhuru alaihi al-adamu, tidak akan pernah Allah itu tidak ada. Kullu man 'alaiha fan, sambungannya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semua akan fan, binasa. Manusia, Rasul sebagai makhluk yang paling mulia dari manusia, malaikat, semuanya binasa. Jin binasa dalam artian merasakan kematian. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala baqa, dia kekal selamanya. Wa dalilu ala baqahi ta'ala, sekarang apa dalilnya Allah itu bersifat baqa? Annahu law jaza an yalhaqahu al-'adamu lakana hadithan. Kalau kita membuat argumentasi rasional akidah ini harus berandai-andai. Lau jaza, andailah mungkin, ayyalhaqahu al-'adamu lakana hadithan, ketiadaan atau kematian itu terjadi pada diri Allah, lakana hadithan, berarti Allah itu baru. Wa wajhuhu anna syai' alladhi yaqra'u 'alaihi al-'adamu yantafi 'anhu al-qidam, sesuatu yang berlaku atasnya tidak ada, maka dia mustahil qidam. Ini apa ini, Bu? Betul ya. Ini dulu nggak ada. Anna syai' alladhi yaqra'u 'alaihi al-'adam, sesuatu yang akan berakhir. Ini ada masanya, ini nanti bisa dibakar habis ini. Sesuatu yang akan merasakan akhirnya, ada akhirnya, yantafi 'anhu al-qidam, tidak mungkin bersifat qidam lagi. Berarti kalau sederhananya, sesuatu yang berakhir pasti ada awal. Sesuatu yang berakhir pasti ada awalnya. Kenapa? Li'anna kullama qara 'alaihi al-'adamu yakunu wujuduhu jaisan. Sebab segala sesuatu yang akan mengalami tiada, berarti adanya itu jais. Sebelum dia ada, mungkin tidak ada. Misalnya si A dengan si B menikah, adalah anak nanti. Sebelum ada anak, mungkin mereka punya anak, mungkin tidak. Adalah anak. Begitu ada anak, berarti dapat dipastikan anak
ada, sebelumnya tidak ada. Ya. Wa kullu man kana wujuduhu jaizan yakunu haditsan. Kalau sesuatu itu adanya jaiz, berarti baharu. Kalau adanya mungkin ada, mungkin tidak ada sebelum dia ada, berarti dia baharu. Wa kullu haditsin yartafi'ul qidam. Setiap yang baharu pasti ada awal. Wa qad taqaddama thubutul qidam lahu ta'ala bidalil. Masalah tentang qidam untuk Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Wa hasilul dalil, kesimpulan dalil bahwa Allah itu bersifat baqa, idza lam yajib lahul baqa'u, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat baqa, bi antana yajuzu alaihi al-'adamu, dengan bahwasanya dia itu mungkin tidak ada, lan tafa'alul qidam, berarti dia tidak bersifat qidam. Wal qidam la yasihhu intifa'uhu 'anhu ta'ala lid-dalil al-mutaqaddim. Kalau dikatakan Allah itu tidak bersifat qidam, sudah jelas tidak lagi sesuai dengan apa yang kita kaji sebelumnya. Fa thabata lahul baqa'u, kalau begitu karena Allah Subhanahu wa taala bersifat qidam, maka Allah Subhanahu wa taala bersifat baqa. Kalau sudah kita yakini bahwa Allah bersifat baqa, mustahillah Allah itu bersifat binasa atau akan mengalami akhir. Sederhananya, Allah itu ada. Semua yang ada ini binasa, Allah tetap ada. Dia tidak mengalami perubahan. Yang berubah itu adalah makhluk. Allah tidak akan pernah berubah. Baik, sampai di situ sudah muncul pertanyaan Ibu Bapak, silakan. Sudah ada pertanyaan? Kajian akidah ini harus ditanya supaya lebih jelas lagi. Ada, Pak? Sudah muncul belum? Belum, baik. Kita al-baqa, sekarang al-mukhalafatu lil hawadith. Al-mukhalafatu lil hawadith, wajib kita yakini Allah tidak berawal, tidak berakhir. Al-mukhalafah, tidak ada kesamaan dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk, makhluk tidak sama dengan Allah. Al-mukhalafatu lil hawadith, ay al-makhluqati, semua ciptaan makhluk. Hawadith artinya makhluk. Ay artinya apa? La yumathiluhu syai'un minal makhluqati, tidak ada makhluk satu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. La fi dzatihi, dan Allah tidak sama dengan dan makhluk. La fi sifatihi, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Wala fi af'alihi, perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk. Begitu ada orang yang meyakini bahwa Allah itu di arsy, berarti dia tidak sadar mengatakan Allah itu sama dengan makhluk. Kenapa? Karena arsy itu makhluk. Dulu arsy tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah arsy. Kalau arsy itu diciptakan oleh Allah dari dulu tidak ada kemudian menjadi ada, diibaratkan meja ini adalah arsy. Lalu kemudian dikatakan Allah itu di arsy berdasarkan firman-Nya, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Seolah pemahamannya Allah itu pindah dari sebelum 'arsy ada menuju 'arsy.
Kalaulah demikian, berarti sadar tidak sadar yang meyakini seperti itu menganggap bahwa arsy itu adalah benda. Sesuatu yang disebut benda, yang menempatinya adalah benda. Ketika Allah itu dikatakan benda, zatnya itu adalah benda, berarti zat Allah itu disamakannya dengan makhluk. Sifat manusia membutuhkan orang lain, berarti dia mengatakan sifat Allah itu berhajat dia kepada arsy. Maka oleh para ulama, ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, istawa 'alal 'arsy, maka itu maknanya sampai dengan 15. Di antaranya adalah istaula, menguasai. Jadi bukan bertempat. Tapi saya lihat terjemahan Departemen Agama demikian. Terjemahan iya, itu bukan tafsiran. Maka tafsiran harus dibedakan dengan terjemahan. Terjemahan itu jangan merusak makna dari ayat yang sesungguhnya. Jadi kita harus membersihkan pemikiran-pemikiran yang menyamakan Allah itu dengan makhluk. Nanti disebut kita berpaham mujassimah. Setiap orang yang berpaham mujassimah, maka keyakinan itu adalah keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Apa yang dimaksud dengan mujassimah? Menganggap Allah itu jisim, menganggap Allah itu benda. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan tidak boleh dimaknai seperti tangan manusia, ada jadinya, ada hukumnya. Kenapa? Karena itu sudah menyalahi sifat yang wajib bagi Allah, al-mukhalafatu lil hawadith. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah punya wajah, wajahnya sangat indah seperti remaja, itu bisa membuat orang sesat. Kalau Allah itu dikatakan pertengahan malam turun ke bumi, itu bisa menyesatkan. Karena yang namanya turun di atas ke bawah, dan yang turun itu adalah benda. Naik turun, naik turun. Kalau begitu bisa rusak akidah seseorang. Maka mengaji akidah tidak boleh memahami Al-Quran sebatas teks saja, tidak dikaitkan dengan akidah yang diajarkan oleh para ulama. Jadi al-mukhalafatu lil hawadith ay anna dzat Allah azza wa jalla laysat durman kadzatil makhluqat. Wajib kita yakini bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah jirim, bukan benda seperti zat kita makhluk. Wa sifatuhu ta'ala laysat ka sifatil makhluqati hadithatun makhsusatun. Sifat Allah wajib kita yakini tidak sama dengan sifat kita manusia ini. Sifat kita manusia ini hadithah, baharu. Misalnya yang menghafal Quran di sini khatam hafalannya, berarti dia sudah menghafal Quran. Berilmulah dia tentang hafal Quran. Tapi ditanya 3 tahun yang lalu hafal? Tidak. Kapan hafal? Barusan. Berarti ilmu tentang menghafal Al-Quran itu baharu. Dulu tidak ada, kemudian ada. Jadi Allah tidak demikian. Sebagaimana dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berawal, tidak berakhir, maka sifat Allah juga tidak ada awalnya. Kudrat Allah sama, qaimatun bidzatihi, tetap dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa af'aluhu laysat ka af'alil makhluqati muktasabatun. Wajib kita yakini perbuatan Allah itu tidak seperti perbuatan makhluk. Kita muktasabah. Ada 4, ada 5 benda di depan saya. Ketika saya mau melakukan, saya harus muktasab, usaha, kasab. Saya angkat, baru kemudian yang ini, baru kemudian
kemudian yang ini. Nah, Allah tidak mukhtasar. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat 40 ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Zat makhluk tidak ada yang sama dengan zat Allah. Sifatnya tidak sama dengan Allah. Perbuatannya tidak sama dengan Allah. Ini yang harus kita tanamkan supaya apa? Supaya kita tidak sombong dalam kehidupan. Kalau ada yang merasa saya yang berbuat, berarti lupalah dia sama Allah. Seolah dia berbuat itu semata-mata dia sendiri tanpa dikehendaki oleh Allah. Tidak bisa. Semua yang kita lakukan ada hakikatnya, ada syariatnya. Hakikat, syariat. Hakikatnya kita berbuat ini terjadi karena dikehendaki Allah. Kalau tidak dikehendaki Allah, maka jadi. Syariatnya kita yang berbuat, hakikatnya Allah yang berbuat. Saya menulis, saya tulis di papan tulis ini beberapa kalimat. Hakikatnya yang menulis siapa? Allah. Ini jangan ngantuk, kalau ngantuk nanti bisa berubah pulangnya. Ya. Syariatnya yang menulis siapa? Saya. Di sini hakikat ini, karena ini di maqam ta'lim, perbuatan ada yang baik, ada yang buruk, pahala, dosa. Yang baik terjadi karena dikehendaki oleh Allah. Yang tidak baik terjadi hakikatnya juga karena dikehendaki oleh Allah. Di Palestina, saudara-saudara kita yang muslim meninggal karena dibom oleh Zionis Yahudi. Pengeboman itu terjadi karena dikehendaki Allah atau tidak? Mulai diamini. Hakikatnya dikehendaki Allah. Tidak baik padahal. Kita belajar akidah di ruangan ini, terjadi proses pembelajaran ini dikehendaki Allah atau tidak? Dikehendaki oleh Allah. Baik. Berarti keyakinannya secara hakikat, apapun yang terjadi di dunia ini, semua itu karena kehendak Allah. Sampai di situ paham ya? Tetapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ini diridhoi oleh Allah. Mana yang diridhoi oleh Allah? Atiiullaha wa atiiur rasul, atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika satu kejadian itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasul, sesuai dengan arahannya para ulama, maka dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka tugas kita melihat yang kita lakukan dalam kehidupan ini, siang maupun malam, yang baik ataupun yang buruk, hakikatnya yang terjadi dalam diri kita karena dikehendaki oleh Allah. Tapi yang harus kita renungkan dan kita pikirkan, apakah yang dikehendaki oleh Allah untuk kita satu hari satu malam ini diridhoi atau tidak? Ketika diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin, karena kita dikehendaki oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Ketika kita melihat perbuatan yang kita lakukan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita dikehendaki melakukan dosa. Tugas kita adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun pada hakikatnya perbuatan itu terjadi karena kehendak Allah, namun karena tidak diridhoi, sepanjang kita tidak memohon ampun kepada Allah, maka kita nanti akan dibersihkan oleh Allah dengan siksa di dalam neraka. Jadi saya punya jubah ini, saya pakai jubah, pakai serban. Lalu kemudian jubah ini kan tidak bisa bergerak ya. Kalau saya tidak bergerak, dia nggak bisa meninggalkan saya. Kenapa? Jubah ini kemana saya pergi dia ikut. Apapun saya buat, dia tidak bisa melawan. Paham? Paham? Serban ini tidak bisa melawan. Kotor jubah ini, kotor serban ini, saya yang buat kotor. Bersih dia, saya juga, karena saya yang memakai. Berarti bersih, kotor, jubah ini tidak sebenarnya ada kesalahan dan tidak ada di situ kehendak dia. Itu karena saya semata. Ketika jubah ini bersih, tidak saya bersihkan. Kenapa? Karena dia bersih. Namun ketika jubah ini kotor, saya membersihkannya. Lalu kemudian jubah ini ngomong, Ustaz, iya, yang buat saya kotor kan Ustaz. Iya. Terus kenapa? Kenapa saya disiksa ini katanya? Jadi diproses, dia dimasukkan ke mesin cuci, pumpang gitu kan? Sakit dia, sehingga dia protes. Sakit kali saya tidak salah, saya disiksa macam ini. Lalu saya bilang, memang engkau tidak salah, engkau kotor karena saya yang buat. Engkau dicuci di sini sebenarnya bukan menyiksa engkau, tapi mau membersihkanmu dari kotoran. Jadi nanti di neraka ketika ada orang yang tidak bertaubat, walaupun pada hakikatnya semua yang dia lakukan itu karena dikehendaki oleh Allah, namun dia tidak sadar ketika masuk dalam perbuatan dosa tak diridhoi oleh Allah, dia tidak memohon ampun kepada Allah, maka nanti dia akan dibersihkan oleh Allah dengan transit di dalam neraka sebagai pembersih dari dosanya. Maka hakikatnya kita mencebur. Hakikatnya kita itu mencebur. Apa itu mencebur? Tidak bisa lari dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Lalu kemudian syariatnya kita mukhtar. Dalam dunia nyatanya seperti ini, kita itu mukhtar zahirnya, syariatnya. Apa itu? Punya usaha. Zahirnya kita berusaha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul untuk menjelaskan aturan kehidupan. Kalau kita sakit, berobat.
Kalau kita ingin memiliki harta, berusaha. Kalau kita ingin pintar, belajar. Itu adalah mukhtar zahiran. Zahirnya kita demikian. Tetapi kita tidak boleh sombong, karena hakikatnya kita seperti ini, majhul. Kita tidak disuruh untuk memikirkan apa yang Allah tentukan. Lepaskan, yakini semua yang terjadi pasti akan kita rasakan. Namun kita disuruh untuk berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lakukanlah usaha, tetapi setelah melakukan usaha itu, tawakal 'ala Allah, serahkan kepada Allah, supaya kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Maka zahirnya ini, ketika kita melakukan sesuatu untuk menjadi orang alim pelajar, itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kita akan menjadi orang alim. Jadi antara hakikat dan syariat tidak bisa dipisah. Cuman di sini cukup keyakinan. Jangan nanti ketika cakap dengan orang, mau kemana? Sebenarnya diri saya ini tidak ada hakikatnya, ada dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya saya ini hamba Allah, mau ke pajak. Itu hakikatnya kan? Nah, Bapak mau beli apa? Sebenarnya diri saya ini adalah makhluk, hakikatnya ada dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian akhirnya saya akan berangkat ke pajak untuk membelikan ini. 2 hari bilang orang gila itu. Ya. Nah, jadi hakikat ini supaya kita tidak merasa lepas dari Allah. Syariat ini, inilah yang kita terapkan dalam dunia nyata. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Jadi Bapak sudah sembuh, sudah alhamdulillah. Kecuali semuanya, minum obat saya. Apa obatnya? Obat caci. Nah, itulah bahasa kita. Apakah murtad orang yang demikian? Tidak. Hakikatnya itu dalam hatinya, saya sembuh karena Allah, saya sakit karena Allah. Adapun obat yang saya konsumsi sebagai sebab saja supaya penyakit saya disembuhkan oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi gak usah. Kalau di mukanya Bapak sudah sehat, alhamdulillah. Kok bisa sehat? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebenarnya sakit karena Allah, sembuh juga karena Allah. Cuma saya berangkat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, menjumpai Pak Dokter hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian saya memberikan, ada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya obat sakit ini. Lalu kemudian saya pulang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya konsumsilah itu obat. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Dengan izin Allah saya minumlah obat itu. Dengan sebab obat itulah maka saya kemudian bisa seperti ini. Yang bicara, kapan wahni begini? Mulai kapan wahni rusak? Katanya kan? Nah, jadi syariatnya, ya apa yang kita jalani ini sudah benar lah ini. Tinggal hakikatnya ini harus diyakini bahwa perbuatan semua makhluk itu adalah perbuatan Allah. Maka perbuatan kita tidak sama dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan kita. Perbuatan Allah mutlak, Allah yang berbuat. Perbuatan kita, Allah yang berbuat, tapi zahirnya kita yang melaksanakan. Jadi beda sekali. Maka al-mukhalafatu lil hawadis ini, yakini bahwa Allah tidak sama dengan apapun yang baharu.